Tuhan, silakan duduk. Selamat pagi, selamat kita bertemu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapak Saudara berkati pagi yang indah ini. Amin. Allah yang kita sembah adalah Allah yang ajaib, yang luar biasa, yang boleh menolong kita semua. Puji Tuhan ya. Pagi yang indah ini kita akan bersama-sama melihat, setelah kemarin kita melihat tentang keadaan manusia di akhir zaman. Kita melihat ada satu keadaan yang begitu sukar, begitu sulit ya. Dunia ini dikatakan di akhir zaman itu. Kenapa? Karena kita melihat bagaimana kondisi manusia di akhir zaman ya. Manusia yang begitu mementingkan dirinya sendiri, manusia yang begitu egois ya, yang tidak lagi hidup di dalam kasih Tuhan. Bahkan kemarin terakhir kita melihat walaupun mereka beribadah, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatan ibadahnya. Kenapa kita ibadah ya setiap hari Minggu, bahkan ada ibadah rayon, ada ibadah wadah? Karena kita ini membutuhkan Tuhan, bukan sekedar sebuah rutinitas, bukan sekedar karena kita ini beragama ya. Karena kekristenan itu sesungguhnya bukan sekedar agama, saudara ya. Kekristenan itu bukan sekedar agama, tetapi kekristenan itu adalah sebuah perubahan hidup. Kita harus mengalami perubahan hidup. Itu yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Sehingga banyak orang yang ibadah tetapi dia memungkiri kekuatannya ya. Dia tidak mengenal Tuhan dengan benar, dia tidak mengandalkan Tuhan dengan benar, karena itu sebagai sebuah rutinitas saja. Karena saya Kristen, saya masuknya ke gereja. Karena saya Islam, saya masuknya ke masjid. Karena saya Buddha, masuknya ke wihara. Seperti itu. Tetapi tidak betul-betul kita melakukan ya, bahwa kebenaran dari setiap firman Tuhan yang Tuhan ajarkan. Nah, karena kita adalah anak-anak Tuhan, kita firman Tuhan yang firman Tuhan yang kita dengar melalui kebenaran firman Tuhan ya, di dalam Alkitab ini itu yang harus kita lakukan. Kita tidak mengalami peristiwa pada waktu Yesus ya, pada waktu Yesus ada, waktu Yesus hadir di dunia ini ya. Tetapi kehadiran Yesus, firman-firman itu dinyatakan Allah di dalam pernyataan yang tertulis, yaitu firman Tuhan. Kita bersyukur ya. Nanti kalau kita pernah saya sampaikan perjalanan Alkitab ini bisa sampai kepada kita dalam bentuk kitab ya, luar biasa saudara ya. Apalagi sekarang semakin bisa praktis sekali ya, semakin ringkas lagi, bahkan bisa dalam bentuk HP ya, dalam bentuk HP yang kecil. Di situ kita bisa melihat Alkitab. Zaman dulu nggak bisa juga, itu dalam bentuk gulungan-gulungan kitab. Jadi tidak mungkin orang pergi ke gereja bawa Alkitab, bahkan Alkitab tidak mungkin dibawa ke rumah. Alkitab itu hanya disimpan di bait Allah dan itu dibacakan di dalam setiap ibadah-ibadah saja. Jadi pada zaman dulu orang nggak punya Alkitab di rumah, saudara. Mereka tidak punya Alkitab di rumah, mereka hanya dengarkan dalam ibadah-ibadah mereka ya, ketika Alkitab itu dibacakan. Kami kita bersyukur ya, setelah peristiwa demi peristiwa ya, Alkitab ini yang dimusnahkan pada waktu itu oleh Jenderal Titus, dihancurkan bait Allahnya. Tetapi Tuhan mengirimkan kelompok kaum Semit itu untuk melindungi Alkitab ini. Satu kelompok yang hidupnya hanya mengkopi ya, menulis Alkitab yang mereka ada di Qumran, di sana disembunyikan. Bahkan ketika mereka semua dibunuh ya oleh Jenderal Titus, saudara, Alkitab itu tersembunyi ya. Baru nanti tahun-tahun ya setelah Masehi, saudara, ada orang menemukan kitab-kitab itu lalu menyusun kembali ya, disusun kembali Alkitab itu ya, sampai tiba kepada 66 kitab. Ini satu perjalanan yang luar biasa, dan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus hidup berdasarkan kebenaran firman Tuhan ya. Kita harus hidup berdasarkan kebenaran firman Tuhan, karena firman Tuhan itu ya dan amin. Janjinya tidak pernah berubah. Sampai detik ini saya belum pernah melihat ada janji firman Tuhan yang terabaikan, ada janji firman Tuhan yang tidak tergenapi. Firman Tuhan adalah ya dan amin ya. Makanya ketika firman Tuhan katakan dengan berbagai macam keadaan kita diperingatkan, kita diberikan satu warning untuk menghadapi hari-hari akhir ini, tentang keadaan akhir zaman. Dan itu terjadi betul, saudara ya. Saya katakan keadaan akhir zaman seperti zamannya Nuh, kawin mengawinkan, makan minum dikatakan, dan itu terjadi hari-hari ini. Akhir zaman itu seperti zamannya Lot, yang mereka berdagang jual beli.
dan kawin mengawinkan. Jadi dosa-dosa seks itu terus ada di setiap generasi, di setiap keadaan, dan itu yang boleh menjadi perhatian bagi kita. Firman Tuhan sudah mengingatkan kepada kita. Dalam beberapa minggu yang lalu kita belajar tentang keadaan manusia di akhir zaman. Ya, itulah keadaannya, saudara. Ketika orang-orang itu tidak tinggal di dalam Tuhan, ya, mereka akan dikuasai oleh duniawi, mereka akan dikuasai oleh sifat-sifat duniawi, dan itu yang menghancurkan dunia ini. Ya, dunia ini hancur karena dosa manusia, saudara. Saya pernah katakan kehancuran manusia, dunia ini bukan hanya secara fisik saja, secara moral keadaannya hancur, ya, keadaannya hancur. Karena itu kita sebagai anak-anak Tuhan, bagaimana kita tetap hidup terus bertahan di hadapan Tuhan, seperti lagu yang dikatakan dalam kitab, juga dikatakan kitab Mazmur, ya, walau 1000 lebah di sisi kiriku, ya, 10.000 lebah di sisi kiriku, 1000 lebah di sisi kananku, tetapi Tuhan itu tetap ada bersama-sama dengan kita. Ada banyak orang yang hancur, ada banyak orang yang jatuh, ada banyak orang yang rebah untuk mempertahankan iman di akhir zaman ini. Karena firman Tuhan katakan banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Ya, kita mau lihat bersama-sama tentang gereja yang akan ditinggalkan di akhir zaman ini. Saudara, tidak semua gereja akan diangkat, saudara. Tidak semua gereja akan diangkat. Gereja ini bicara bukan fisikal. Gereja ini tidak bicara dalam konteks bangunan. Gereja tidak sedang bicara dalam konteks organisasi GBDI, GKI, GIA, GBI, tidak. Gereja di sini bicara adalah orang-orang yang telah dipanggil keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Orang-orang Kristen adalah gereja Tuhan. Ya, dalam 1 Petrus 2 ayat 9 dikatakan, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, yang telah dipanggil keluar kepada terangnya yang ajaib, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar. Itulah gereja, ya, dari kata kaleo, eklesia, yang kita tahu, kita sering dengar gereja, GBD, eklesia, itu artinya gereja. Kita terjemahkan di dalam bahasa Indonesianya gereja, dari kata eklesia, dari ex kaleo, artinya ex itu keluar, kaleo itu dipanggil. Jadi anak-anak Tuhan, gereja itu adalah orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan, orang-orang yang dipanggil keluar dari dosa. Jadi kalau gereja masih hidup di dalam dosa, dia bukan gereja, dia bukan gereja Tuhan. Jadi gereja artinya orang-orang yang sudah tidak lagi hidup dalam kegelapan, orang-orang yang sudah tidak lagi hidup di dalam dosa. Nah, kita mau lihat bersama-sama di dalam Matius 22 ayat 1 hingga 14. Matius 22 ayat 1 hingga yang ke-14. Kalau sudah menemukan, saya undang kita pakai tulis sekali lagi. Kita akan baca ayat ini secara bergantian. Kita akan baca ayat ini secara bergantian. Saya baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara baca ayat yang genap. Ya. Matius 22 ayat 1 hingga yang ke-14. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sebab itu pergilah, tetapi orang-orang yang diundang tadi, sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu.
masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu. Ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan retak gigi. Amin. Silakan duduk. Ayat yang terakhir dikatakan, sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Ini perumpamaan yang luar biasa, saudara. Dikatakan raja mengadakan pesta, lalu orang-orang yang dikenalnya, orang-orang yang diundang, pasti orang yang dikenal, saudara ya, orang-orang yang dikenalnya. Ini bicara gereja yang dalam arti komunitas, ya, anggota-anggota gereja, lalu diundang untuk datang kepada pesta itu. Tetapi dikatakan apa? Ternyata orang yang harusnya layak, yang seharusnya menjadi tamu undangan, tetapi tidak mau memenuhi undangan tersebut. Dikatakan tadi mereka lebih sibuk mengurusi usahanya, pergi ke ladang, ya. Jadi lebih sibuk dengan urusan-urusan pribadi, tidak betul-betul mengindahkan undangan ini. Ada banyak orang-orang Kristen yang datang ke gereja tetapi tidak fokus, tidak prioritas kepada Tuhan. Prioritas hidupnya bukan kepada Tuhan. Kalau boleh ditanya, Tuhan kira-kira nomor keberapa? Bisa saja nomor ke-10, bisa saja nomor ke-20. Saudara, ini yang terjadi di hari-hari akhir. Bahkan mereka marah, ya, mereka marah, hamba-hambanya dibunuh. Saudara, apa yang terjadi? Tuhan perintahkan untuk orang-orang ini dibunuh, dibakar. Rasanya jahat ya, rasanya kok Tuhan itu kejam. Di hari-hari akhir nanti, waktu penghakiman tiba, saudara, oh sudah tidak ada lagi, saudara, belas kasihan. Orang akan diadili, orang akan dihakimi sesuai dengan imannya kepada Tuhan. Maka dikatakan ada dua orang yang hidup bersama-sama. Ini bicara suami istri, saudara. Jadi jangan berpikir saudara selamat, istri saudara selamat, atau saudara selamat, suami saudara selamat. Nggak bisa, saudara. Surga nurun rokok katut nggak berlaku, saudara. Kalau sudah tidak doakan suamimu, tidak doakan istrimu, tidak injili suamimu, tidak injili istrimu, terjadi perpisahan. Di akhir zaman akan terjadi perpisahan besar-besaran. Suami dan istri tercerai. Di dunia nggak boleh bercerai, saudara. Tapi untuk urusan surga akan terjadi perceraian. Orang tua dan anak tercerai. Ini saya baru diminta oleh Majelis Bidang Rakyat untuk bicara tentang keluarga di rakyat-rakyat. Sampaikan salah satu hal yang utama, berkat yang utama dalam kehidupan rumah tangga yang diberkati adalah seluruh anggota keluarganya diselamatkan. Jangan pernah bangga ketika anakmu sudah menjadi kaya tapi terhilang, atau anakmu lulus kuliah dengan nilai yang tinggi, kumlot, tapi terhilang. Buat apa itu semua? Buat apa kita memperoleh dunia ini dikatakan di firman Tuhan, tetapi kita kehilangan nyawa? Keselamatan ada sesuatu yang begitu penting dan kita harus perjuangkan itu. Kalau ada di tempat ini anak-anak yang belum terselamatkan, itu beban tanggung jawab yang harus kita doakan. Kalau tidak, terjadi perpisahan. Nanti akan terjadi perpisahan. Sudah nggak bisa nangis sama Tuhan, Tuhan tolonglah, nututlah satu saja anak saya, Tuhan, nutut. Oh, tidak ada, sudah. Nggak ada. Nanti kita melihat itu, sudah. Nanti kita di minggu yang ke depan kita melihat ada perumpamaan 10 wanita, ya, 5 bodoh, 5 pintar. Kenapa dikatakan itu? Kenapa dikatakan bodoh? Tertinggal semua, sudah. Sama-sama menyambut, sama-sama aktif, tapi tertinggal. Di hari-hari akhir nanti akan banyak orang yang tertinggal kalau kita tidak betul-betul hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Ini yang terjadi.
Nah saudara, kita lihat, karena mereka nggak mau yang harusnya masuk hitungan, nggak mau saudara, menolak kasih Tuhan. Ada banyak orang menolak kasih Tuhan saudara, menganggap kalau kita sudah jalankan kewajiban sebagai jemaat selesai, yang penting dana, yang penting saya bayar PP, kalau ada kegiatan Natal dan sebagainya saya support dan sebagainya. Bukan pada titik itu saja, tapi itu lebih dari itu. Berikan hidupmu kepada Tuhan, berikan hatimu kepada Tuhan. Yesus menjadi prioritas utama dalam hidup kita. Amin. Nah saudara, apa yang terjadi ketika mereka menolak yang harusnya masuk kriteria, yang harusnya masuk hitungan sebagai orang-orang pilihan Tuhan, ternyata menolak? Apa yang terjadi? Tuhan katakan, pergi ke persimpangan, pergi ke persimpangan. Kepada orang-orang jahat diundang saudara. Jadi jangan heran nanti ada terjadi pertobatan yang luar biasa di luar orang-orang yang terhitung ini tadi saudara. Kalau kita ini menolak undangan Tuhan, kita menolak untuk hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, Tuhan akan pilih. Dan ini terjadi saudara. Di persimpangan mereka mengalami pertobatan, mereka meresponi undangan Tuhan, mereka meresponi. Ini penginjilan sedang terjadi besar-besaran coba. Mungkin karena kita ada demam aja. Kita mulai bergerak. Kita sebagai gereja Tuhan jangan hidup dalam zona nyaman. Kita mulai bergerak, mulai injili anak kita yang belum bertobat, yang hidupnya nggak betul. Injili mereka, doakan mereka, tangkap mereka. Orang tua kita yang tidak kenal Tuhan, terus tangkap mereka. Harus ada satu perjuangan yang kuat. Saya tidak percaya ada banyak orang tua di tempat ini yang sedang berdoa untuk anaknya, atau ada banyak orang tua di tempat ini yang anak-anaknya saat ini di luar saudara. Dan kita nggak bisa bermain-main, kita nggak bisa berkata yo wes pilihanmu karena ku dewe, nggak bisa saudara. Selama engkau masih menjadi orang tua, engkau harus bergumul dan berdoa, berjuang untuk anak-anak kita supaya mereka diselamatkan. Kalau tidak, terjadi perpisahan. Doakan, ingatkan melalui kebenaran firman Tuhan, injili, bukan diajak berantem saudara. Ya, kadang mereka nggak mau kenapa dia percaya nggak Yesus, orang merokok gitu, diobong, dipentek gitu. Ya nggak mau saudara, nggak usah saudara. Injili saja, percaya sama Tuhan dengan yang lembut saudara. Nggak mau mundur dulu, doa yang penting doa. Apa sih begitu saudara. Waktu dia kecewa luar biasa, saya ngomong, saya bilang, abang naik gereja, orang gereja-gerejaan, orang Yesus-Yesusan. Ya saya mundur saudara, karena ngomong, ragil tuh wis mati ngomong rokok ya. Nah, kurang ajar saudara. Saya mundur saudara, mundur, saya doakan, maju lagi, coba ngomong lagi, ingatkan. Saya berjuang saudara, terus berjuang. Walaupun 20 tahun saya harus lakukan, tapi ketika meninggal saya puas saudara. Apa saya meninggal puas? Bukan berarti puas papanya meninggal, puas karena papa saya percaya sama Tuhan. Rasanya meninggal kepuasan, selesai. Masih ada banyak tugas-tugas yang lain, beban-beban yang lain yang harus kita doakan. Kita punya anak-anak yang terus harus kita doakan supaya mereka percaya, bertobat kepada Tuhan. Itu ada beban yang harus kita miliki. Kalau tidak, undangan akan teralih. Tapi ini terjadi di hari-hari akhir. Yang harusnya masuk dalam undangan tidak terpilih saudara. Kenapa? Dia tidak mau menanggapi kasih Tuhan. Jangan pernah tinggalkan kasih karunia Tuhan. Hidup dalam kasih karunia Tuhan. Jangan sia-siakan kasih karunia Tuhan. 2 Korintus 6:1 ya saudara. Itu penting. Kalau tidak saudara, karena Tuhan itu tidak cuma mengasihi orang Kristen. Tapi lupa ya, Tuhan tidak hanya mengasihi orang Kristen, Tuhan mengasihi semua umat manusia. Jangan berpikir Tuhan mengtesno sama kita toh. Apalagi ngomong, Tuhan hanya kasih sayang sama GPD Sulam toh. Siapa yang bilang sudah? Tidak. Tuhan sayang semua orang. Tuhan mau setiap orang di muka bumi bertobat, percaya dan masuk surga. Tapi Tuhan memberikan pilihan. Allah tidak menciptakan kita sebagai manusia robot, tapi diberikan kehendak bebas. Jadi ketika engkau hidup mau hidup berkenan di hadapan Tuhan, hidup dalam kasih karunia Tuhan, itu sebuah pilihan. Dan mari kita ambil pilihan itu saudara. Nah saudara, kita mau lihat bersama-sama
Ada 3 hal atau 3 kriteria di mana gereja ini akan ditinggalkan pada akhir zaman. Yang pertama adalah gereja yang ditinggalkan adalah yang terdiri dari orang-orang yang tidak sungguh-sungguh mengalami pertobatan. Gereja yang ditinggal adalah orang-orang yang tidak sungguh-sungguh mengalami pertobatan. Saya katakan tadi, kekristenan bukan sekedar agama. Kekristenan adalah perubahan hidup. Bertobat itu dari bahasa metanoia. Ya, metanoia itu nanti berkembang menjadi kata metamorfosa. Apa itu metamorfosa? Berubahnya kepompong menjadi kupu-kupu. Saya mau tanya, kepompong sama kupu-kupu jadi dirinya sama nggak juga? Sama nggak? Sama kan? Ya, yang jadi kupu-kupu ini ya kepompong yang kaki kepompong ulet itu sendiri ya, sama. Tetapi dia mengalami perubahan yang begitu drastis. Ya, saudara lihat ya, ini apokat dan akopatnya sudah mulai banyak ulet, saudara. Wah, lihat ulet ya. Saya ini walaupun bedanya juga ulet ya, bahkan tidak takut saudara saya. Memang pekewo gitu loh saya itu. Nanti jalannya pekewo gitu ya, piye gitu. Lewatnya dari Lampung gitu saudara. Saya panggil, saya itu biasa temannya Samuel, saya bilang, Sam, temanmu dulu jalan-jalan Sam, saya bilang. Orang nggak mau deket saudara. Wah, ada gila-gila betul saudara. Yang ulet dulu sampai ada uletnya jaraknya sudah 20 meter, apa jaraknya 5 meter. Apa ada 5 meter jalannya juga pelan-pelan saudara. Kalau dia lari yang kejar ular, sampai bisa stres saudara. Karena stresnya nggak bisa bergerak. Sampai alami itu sudah, itu ulet. Tapi ketika sudah mengalami metamorfose, dia menjadi kupu-kupu. Wah, bagus ya. Oh, bagusnya. Saya pernah lihat di kota Jakarta, Taman Mini itu museum kupu-kupu. Waduh, bagus-bagusnya luar biasa. Bagusnya luar biasa. Pertobatan itu digambarkan seperti itu, dari kata dasar metanoia. Metamorfosa itu dari kata dasar metanoia, mengalami perubahan. Pertobatan itu mengalami perubahan hidup. Mengalami perubahan hidup. Saudara, seperti firman Tuhan terakhir malam dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-5 ya, dikatakan secara lahiriah mereka menjalankan ibadahnya, tetapi pada hakikatnya memungkiri kekuatannya. Ini adalah bentuk orang-orang yang tidak bertobat. Itu ada, tapi tidak percaya pada kekuatan ibadah itu. Dalam ibadah kita menyembah Tuhan, tetapi kita tidak percaya pada kekuatan Tuhan itu. Ketika kita menghadapi persoalan, menghadapi masalah, kita seringkali dilupakan bahwa kita punya Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa. Lalu kita mencoba cari jalan pintas. Kita cari jalan pintas. Waktu kita menghadapi kesulitan keuangan dalam usaha perdagangan kita, mungkin kita cari jalan pintas. Karena sudah lupa bahwa Tuhan kita dahsyat. Akhirnya karena jalan pintas sudah buka lubang, tutup lubang. Kalau sudah nggak bisa nutup lagi saudara, lalu yang disalahkan Tuhan. Padahal waktu kita mengambil sikap itu, kita nggak pernah berdoa sama Tuhan. Mencari jodoh, mencari pasangan hidup, ya yang penting siapa yang mau lah katanya. Jangan lupa saudara, engkau berharga di mata Tuhan. Amin. Saya punya adik perempuan saudara, dia memang orangnya pendiam, tidak gampang bergaul, seringkali dibayarkan, dikenal-kenalin. Ada satu tante yang memperkenalkan saudara. Saya bilang, aku gak cocok karena hidupnya tidak betul ya. Dan waktu saya tanya sama adik saya, aku mau enggak, dipaksa gimana, aku enak. Saya bilang, sekarang sebentar, sorry ya, adik saya berharga di mata Tuhan. Adik saya berharga di mata Tuhan. Jangan berpikir karena
sudah mulai usia dan sebagainya, oh enggak, adik saya berharga di mata Tuhan. Saudara, tetap pegang itu, engkau berharga di mata Tuhan. Amin. Jangan takut, saudara. Jangan takut. Engkau berharga di mata Tuhan. Ya, banyak orang melupakan bahwa kita ini berharga di mata Tuhan. Saudara, coba kita lihat di dalam 2 Korintus 5 ayat 17. 2 Korintus 5:17 dikatakan demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Coba saudara bercermin, bukan bercermin kaca, ya, mencoba merefleksikan diri gitu ya, flashback ke belakang. Kira-kira saya sebelum kenal Tuhan sama sekarang bodoh enggak, saudara? Oh bodoh, belum bertobat, saudara. Belum bertobat. Hanya karena baptis, sudah lo ngomong saya baptis. Baptisan itu hanya bukti komitmen kita kepada Tuhan bahwa kita bertobat. Pertobatan yang sesungguhnya bukan dibaptis, saudara. Memang digambarkan, diilustrasikan dalam bentuk baptisan. Kenapa, saudara? Dibaptis itu artinya dibasuh. Waktu saudara masuk cemplung itu, saudara, dosa-dosanya merotoli kabeh di situ, saudara. Itu kan gambarannya, ilustrasinya seperti itu. Tapi dosa tidak akan bisa merotoli di air baptisan, saudara. Tapi dosa dibasuh oleh darah Yesus. Ketika kita percaya, kita komitmen, kita hidup untuk kemuliaan Tuhan. Jadi manusia lama kita sudah harus hilang. Dulu pemarah, ya sekarang jangan pemarah, saudara. Saya dulu ini gampang panas, saudara. Sekarang gampang panas. Maksudnya menurut saya dulu punya prinsip, yang penting aku rasa salah. Oh, siapapun tak salah. Kelihatannya bagus, saudara. Salah itu dosa itu, saudara. Yang Tuhan ajarkan, kasihlah musuhmu, balaslah kejahatan dengan kebaikan. Saat dulu prinsip aku rasa salah, aku bersalah gitu. Parah, saudara. Nah, saya harus melihat ke belakang, saudara. Nek saya masih seperti itu, tidak bertobat, saudara. Jangan bangga-bangga. Banyak orang membanggakan dosa, saudara. Membanggakan sebuah kesalahan itu dosa sebenarnya. Saya penting aku bener. Nek salah orang-orang apa dipersalahkan, oh tak ada kita ajar orang ini. Itu salah, saudara. Bertobat. Ada banyak prinsip-prinsip yang dulu itu tidak betul. Walaupun secara prinsip dunia betul, tetapi prinsip firman Tuhan tidak seperti itu. Firman Tuhan katakan kasihlah musuhmu. Musuh itu artinya orang yang memusuhi kamu, bukan yang kita musuhi. Coba kita cek, coba kita bercermin, masih sama atau podo? Kalau masih podo, sudah katakan Tuhan, basuh hidupku. Tuhan basuh hidupku. Tuhan basuh hidupku. Jadikan aku ciptaan yang baru. Engkau dan saya adalah mutiara-mutiara Tuhan. Engkau berharga di mata Tuhan. Yang utama apa, saudara? Jangan sampai kita ditinggalkan. Jangan sampai kita ditinggalkan, saudara. Karena kekristenan yang suam-suam kuku dikatakannya, panas enggak, adem enggak. Ya. Mbah Mul itu, saudara, ya, senangannya kalau minum musim panas sisan, dia ngomong begini, Mbah, kok tidak senang? Wah, aku nek orang panas sisan, apa adem sisan, nek anget kok, saudara. Nah, saya ini yang salah, saudara. Saya harus senangnya anget, saudara, ya. Suam-suam kuku, ya, nek panas kesuwen gitu. Kita katakan suam-suam kuku gak masuk surga. Ya bukan karena minuman, saudara, ya. Ini kan digambarkan seperti itu. Saya tetap masuk surga, saudara, ya. Kalau saya hidup sesuai dengan firman Tuhan. Artinya sungguh-sungguh, jangan setengah-setengah. Setengah-setengah percuma, saudara. Saya punya orang tua yang punya paham kejawen, saudara. Waktu saya punya mau jadi pendeta, mau sekolah kitab, ayah saya nggak pernah melarang, saudara. Keluarga besar saya, tante saya, kakak saya yang mereka melarang. Karena waktu saya sudah kerja, posisi cukup baik, dalam usia masih relatif muda pada waktu itu. Waktu saya ngomong sama
papa saya bilang, saya mau sekolah arsitek. Jawabannya saya sederhana, sing penting nek apapun yang kamu lakukan sungguh-sungguh, ojo main-main. Nek meh jadi pendeta sing tenanan. Nek meh jadi penjahat sing tenanan. Mungkin sudah ketawa sudah. Maksud saya gitu, semua itu ojo main-main. Nek jadi penjahat kelas tering ngapain? Jadi penjahat kelas kakak bisa gitu. Saya hanya kasih hati begini. Saya tangkapnya bukan jadi penjahatnya juga. Saya tangkapnya gini. Nek dari wong apapun yang kamu lakukan jangan main-main. Ya tenanan, nek jadi pendeta ya jadi pendeta sih bener. Jadi karena orang dunia saudara ya. Kalau Aisyah pendeta mungkin lain ya. Oh puji Tuhan, doakan penutup tumpang tangan berangkatlah kita. Itu sudah kalau Aisyah pendeta, Aisyah bukan pendeta sudah. Tapi yang saya tangkap dari hidup ini adalah ojo main-main. Jangan main-main. Nek dadi wis mau jadi pendeta ya dadi pendeta. Ojo kok ning tengah dalan ora penak nyambut gawe meneh. Salah saudara. Ada punya hamba Tuhan yang akhirnya setelah jalan ngadepin hidup, kesulitan hidup, lalu harus balik nyambi. Saya tekan saudara. Sudah tahu kan kalau jadi hamba Tuhan tantangannya berat. Dulu ada lagu Siapa Suruh Datang Jakarta, itu nggak saudara ya? Waktu masih di Jawa, Jakarta enak, luar biasa, mulai sabrek gitu saudara. Yang dipikir ke sana mulai saudara tulan, padahal untuk ke tulan ke mall itu butuh dana saudara. Pergilah ke Jakarta, keras saudara. Saudara tidak tough di sana, ya. Saudara tidak kuat di sana, orang cuek di sana. Tetangga aja nggak kenal. Saya satu kos-kosan itu ada sekitar 5 orang, nggak banyak saudara. Saya sama kos-kosan aja nggak pernah kenal saya, nggak pernah kenal saudara. Karena mereka orang kerja, saya orang kuliah. Jadi kadang kalau pagi saya lebih mandinya rada siangan saudara. Kenapa? Karena saya tahu mereka kerja. Ya, mereka kerja, lalu mereka berangkat pagi dulu, mereka mandi, selesai mereka kerja, saya baru mandi. Mereka pulang, tidur, setelah mereka tidur saya baru pulang karena kuliah saya malam. Setelah kuliah malam saya masih pelayanan dulu sampai di kos jam 10 jam 11. Mereka sudah nggak ada, sudah di kamar, nggak pernah ketemu. Sampai mereka tanya, iki kamar ki sopo, wong ki sopo, tahu namanya Agus tapi orangnya seperti apa nggak tahu saudara. Baru kenalan pada waktu terjadi kebakaran ya, di depan, di seberang persis. Jadi itu di seberang itu gang saudara ya, di gang itu di seberangnya itu kebakaran juga. Saya dibel sama yang punya kos. Wah kok cepet pulang, beresin barang-barangmu, depan tempat kos kebakaran, cepet pulang beresin. Nah saudara, saya cepet pulang sampai di depan kos itu barang-barang udah berantakan semua ya. Jadi orang-orang kos-kosannya itu sudah diambil, udah diringkus itu berantakan, komputer apa dan sebagainya. Saya datang santai, klik, saya ketok-ketok saudara ya, nggak dibukain. Siapa ya? Saya orang kos di sini. Terus siapa? Itu loh yang kos aku dia baru tahu, baru ngerti juga. Begitu saya masuk, api udah padam. Nah, saya aman saudara ya. Mereka setelah saya padam, mereka beres-beresin, berantakan ya, barang-barangnya berantakan. Kamar saya tetap saja saudara ya. Jadi tetap saya buka, wah enak ya kamu, orang berantakan. Nah Tuhan tolong saya lagi saudara. Nah saudara, itu tuh keras. Siapa suruh datang Jakarta? Maka itu ada hamba Tuhan yang ngeluh, saya bilang, siapa suruh jadi hamba Tuhan? Ya kan? Jadi saya tak pernah minta waktu saya mengalami masa secara manusia sulit, saya tak pernah minta organisasi, saya pernah datang ke MD sampai detik ini. Ya, saya belum pernah minta bantuan ke MD. Walaupun ada, secara ada saudara. Waktu saya disuruh, saya belum pernah minta apapun. Kalau MD itu ada bantuan, sudah mau membangun, beli tanah dapat bantuan, ya, belum bangun dapat bantuan, masang listrik dapat bantuan, sakit dapat bantuan, melahirkan dapat bantuan, semua boleh sebenarnya. Sertifikat dapat bantuan. Saya nggak pernah minta kan apa? Karena yang panggil saya itu Tuhan, bukan MD. Waktu saya jadi MD, waktu bangun teman MD bilang, Gus pernah jalur kok Gus. Yang manggil saya Tuhan bukan MD jadi saya minta sama Tuhan. Dan ketika minta sama Tuhan juga
Tidak ada kebanggaan manusia di sini. Saya hanya bisa melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Saudara, mari kita menjadi orang Kristen yang betul-betul mengalami pertobatan. Kita ada ciptaan baru, kita manusia baru. Jangan bangga-banggakan sebuah prinsip yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Jangan banggakan itu. Tetapi dengan rela hati, ada banyak prinsip-prinsip yang saya pernah pegang ketika saling itu sebuah kesalahan dan tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dengan rela hati saya akan lepaskan, dan saya lebih memilih hidup berdasarkan prinsip-prinsip firman Tuhan. Prinsip-prinsip firman Tuhan. Yang kedua, gereja yang ditinggalkan adalah gereja yang membenci kebenaran. Sekali lagi saya ulang, gereja yang ditinggalkan adalah gereja yang membenci kebenaran. Coba kita lihat di dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-8. 2 Timotius 3 ayat yang ke-8 dikatakan demikian. Sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Saudara, Yanes dan Yambres, kalau Bapak sudah di Alkitab Perjanjian Lama ini tidak ada, saudara. Kalau sudah ingat, ya, Musa pernah mengadakan mujizat, yaitu tongkat menjadi ular. Tongkat menjadi ular. Ya. Pada waktu Musa mengubah tongkat itu menjadi ular, Firaun ketawa. Saya punya anak buah Yanes dan Yambres bisa lakukan hal yang sama. Dilawan, saudara. Yanes Yambres itu dia punya kemampuan, dia coba lawan, saudara. Dia coba lawan, dia tidak tunduk pada kebenaran. Ya, dia bisa ikuti, saudara. Tangan dusta, ya, air menjadi darah, masih bisa diikuti. Yang bisa diikuti Yanes Yambres mengubah air menjadi darah, tapi tidak bisa memulihkan darah menjadi air. Tapi sampai beberapa tulah ke depan mereka tidak bisa ikuti. Ini yang diperingatkan Paulus. Jangan seperti Yanes dan Yambres. Sudah tahu Musa ini imam, sudah tahu Musa ini membawa kebenaran, dilawan kebenaran. Dilawan kebenaran. Sudah lawan terus. Ini yang terjadi. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita sebagai gereja Tuhan, hidup dalam kebenaran, jangan hidup di luar kebenaran. Bagaimana kita bisa hidup dalam kebenaran? Hidup sesuai dengan firman Tuhan, karena firman Tuhan ini kebenaran. Yohanes 17 kata apa? Tuhan, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, sebab firman-Mu adalah kebenaran. Terus hidup bercermin kepada firman Tuhan, bercermin kepada firman Tuhan, bukan sekedar kepada logika saja, saudara. Ada banyak hal di dunia ini yang tidak bisa diterapkan ketika kita bercermin hanya kepada logika saja, bukan saja kepada kebenaran firman Tuhan. Yohanes 14:6 mengatakan, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kalau diterjemahkan, kalau tidak melalui Yesus, tidak hidup dalam kebenaran, ditinggal. Ini yang Tuhan Yesus katakan. Kan Yohanes 14 bicara tentang bagaimana Tuhan akan pulang ke surga, menyiapkan tempat bagi kita, saudara. Siapa yang disiapkan tempat bagi Tuhan? Yaitu orang-orang yang hidup dalam kebenaran. Nah, bagaimana mereka bisa hidup dalam kebenaran? Hidup sesuai dengan firman Tuhan. Hidup sesuai dengan firman Tuhan. Mari kita belajar hidup sesuai dengan firman Tuhan. Ya memang gak gampang. Kita sudah belajar beberapa minggu yang lalu tentang ini sukar. Keadaannya itu gak gampang, sulit. Tapi dengan kekuatan Tuhan. Kenapa Roh Kudus turun ke dunia? Sebentar nanti kita akan memperingati, ya. 2 minggu lagi kita akan memperingati turunnya
Roh Kudus 10 hari kita berdoa bersama-sama. Kenapa Roh Kudus dicurahkan? Karena Tuhan tahu yang dihadapi murid-muridnya itu berat, yang dihadapi orang Kristen itu berat. Makanya waktu Tuhan tinggalkan mereka kecewa karena Tuhan tinggalkan, karena selama itu mereka andalkan Tuhan. Tapi Tuhan katakan jangan khawatir, aku akan memberikan penolong yang lain. Aku tidak meninggalkan kau sebagai yatim piatu. Maka Yesus waktu naik ke surga dia berkata, aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Bentuk penyertaan Allah kepada kita apa? Roh Kudus. Kisah 1:8 mengatakan, kamu akan menerima kuasa Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksi luar biasa. Jadi memang berat, tetapi Allah kasih solusi. Apa itu? Roh Kudus yang selalu menolong kita. Karena itu hendaklah hidupmu dipimpin Roh Kudus. Galatia 5 dibedakan ya, orang yang dipimpin Roh Kudus dengan orang yang hidup menurut daging. Dibedakan. Orang yang tidak hidup dalam kebenaran adalah orang yang hidup menurut daging. Ya, nanti kalau kita baca di dalam Galatia 5:19-21, perbuatan daging telah nyata. Telah nyata itu apa? Telah terjadi. Percabulan, hawa nafsu, kecemaran, penyembahan berhala, sihir, persetubuhan, perselisihan, iri hati, kepentingan diri sendiri, pencideraan, roh pemecah belah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Ini perbuatan-perbuatan daging. Kalau kita sebagai gereja Tuhan tidak hidup dalam kebenaran, lawan dari kebenaran adalah daging, dosa. Nah, karena itu kita minta kekuatan Tuhan, saudara ya, supaya Roh Kudus itu selalu memberikan kekuatan pada kita, memampukan kita. Gak gampang kalau hati kita selalu dikuasai dengan daging. Gak gampang. Tapi ketika kau mau dipimpin Roh Kudus kan memampukan kita. Amin. Filipi 2:5 katakan, hendaklah pikiran dan perasaanmu, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus. Sampai saya rindu tema Natal itu terus menjadi tahun lalu menjadi bagian dalam hidup kita. Jadilah Kristus sejati, punya pikiran, punya perasaan yang sama dengan Kristus. Apa itu pikiran perasaan? Yesus selalu hidup dalam kebenaran, itu aja. Hidup selalu dalam kebenaran, walaupun dia dapat tekanan, ya. Dia dianiaya, dia dimaki, dia dihajar, dia disalibkan, tapi dia masih hidup dalam kebenaran. Dia katakan apa? Tuhan, ampuni mereka. Berapa banyak kita marah, sakit hati, kita kutuk orang itu, kita umpat orang itu ketika orang itu menghancurkan kita, orang itu menyakiti kita. Berapa banyak umpatan yang keluar. Tapi Tuhan mengajarkan dari kita, Tuhan tetap hidup dalam kebenaran, dan dia berkata, Tuhan ampuni mereka. Mereka tidak ngerti apa yang diperbuat. Luar biasa. Tidak gampang. Tapi Tuhan sudah buktikan dia bisa lakukan itu. Nah, kalau sudah mau hidup seperti Yesus, berpikirlah seperti Yesus, berperasaan seperti Yesus. Ya, yang ketiga dikatakan gereja yang ditinggal adalah gereja palsu akan menjadi sesat saat ini. Ini adalah gereja yang ditinggalkan. Saudara, sekarang banyak gereja palsu, saudara. Tantangan gereja di akhir zaman itu sudah disampaikan oleh Paulus, saudara. Tantangan gereja di akhir zaman bukan tantangan secara fisik. Tantangan gereja di akhir zaman adalah masalah doktrinal. Dan jangan pernah main-main dengan doktrin. Doktrin ini pengajaran. Jadi masalah gereja Tuhan hari-hari ini adalah bagaimana gereja itu disesatkan dengan pengajaran-pengajaran. Bukan fisik. Survei membuktikan ketika gereja dihancurkan secara fisik, gereja itu akan bertumbuh dengan pesat. Situ Bondo tahun 1909 sekian, saudara ya. Masih ingat ya?
ada 27 gereja dirusak, dibakar. Setelah dirusak, dibakar, saudara, waktu peristiwa terjadi pengerusakan, kebakaran, gereja-gereja yang tidak berkata terbakar dengan sombongnya dia berkata, oh gereja kami tidak terbakar karena dilindungi oleh Tuhan, karena gereja kami hidup kudus di hadapan Tuhan. 27 gereja hidup merah benar, maka Tuhan izinkan dibakar. Tuhan tidak bilang. Ini orang sombong ya, saudara, tidak prihatin, tidak mendoakan, sombong. Dan banyak hamba-hamba ngomong begitu, saudara. Tapi saudara tahu, setelah peristiwa itu kemuliaan Tuhan dicurahkan. Banyak dari antara 27 gereja pengen bangun gak dapat IMB. Ada banyak gereja pada waktu itu, dan di antara 27 mau bangun gak bisa dapat IMB. Tapi setelah peristiwa itu pemerintah turunkan IMB untuk dibangun kembali. Saya punya teman, ada satu gereja, Pak, gerejaku dibangun megah, yang rencananya dananya dibangun cuma 100 juta jadi 300 juta. Karena bantuan ngalir, sudah bantuan ngalir. IMB jangan, yang bangun pemerintah, yang bangun teman-teman gereja-gereja se-Indonesia, sedunia, kasih support. Sekarang gereja-gereja 27 itu bagus-bagus, saudara. Tadi yang sombong doanya berubah, Tuhan kenapa dulu gerejaku radiobo? Itu terjadi loh, saudara. Saya katakan dengan main, sungguh coba nih diobong loh Tuhan, kan gerejaku apa yang benono, soalnya udah punya yang dekat, saudara, didatangi masa ditanya yang begini, jangan sombong. Nah ini dilihat, saudara, gereja dihambat. Makanya Yusuf Roni menulis kan, gereja semakin dihambat semakin merambat. Saudara, perkembangan gereja terjadi besar-besaran, terjadi pemulihan, ya, banyak jiwa yang bertobat, banyak tuaian besar. Kalau kita lihat nanti di Alkitab, ya, ketika Tuhan Yesus berkata sebelum naik ke surga, pergilah kamu ke seluruh dunia, kan gitu ya, ke seluruh bumi, jadikanlah semua bangsa muridku. Lalu kisah 1:8 katakan akan menerima kuasa Roh Kudus turun atas kamu dan kamu jadi saksi di mana? Yerusalem, Samaria, Yudea, sampai ke ujung bumi. Tapi nanti kalau kita lihat, saudara, kapan gereja bergerak? Pasal 1-8 masih ngendon di Yerusalem terus, saudara. Ngendon di Yerusalem terus, nggak keluar-keluar, saudara. Karena nggak keluar-keluar, Tuhan aniaya gereja Tuhan pada waktu itu, gereja Tuhan. Dia aniaya, banyak tekanan, diwancam, dibunuh, dikejar-kejar. Mereka keluar, saudara. Baru dikatakan nanti setelah kisah masa yang ke-8, mereka pergi ke Yudea, ke Samaria, bahkan ada yang ke Eropa, saudara. Ya, baru tahun 16 mampir ke Indonesia. Bersyukur, saudara, ya, tidak ketinggalan lah kita ya. Dulu masih animisme kan, wah beringin disembah, batu disembah, itu nenek moyang kita, saudara. Jadi bersyukur, saudara, kalau sekarang kita kenal Tuhan, bersyukur. Ya, abad 16 baru datanglah melalui VOC, saudara, perdagangan dari Portugis dan sebagainya. Mereka ada misi penginjilan, baru bertobat. Saudara, gereja mulai berkembang. Kenapa? Ketika ada aniaya, ketika ada tantangan. Jadi tantangan gereja bukan fisik, saudara. 2 tahun lalu Kepunton dibom, saudara. Sebelum dibom, saya pernah main di sana, pemudanya nangis, tujuh gede, paling pemudanya itu 20, ya, 25, saudara. Ada ibadah keluarga, masih banyak kita di sini. Keluarga Siloam, saudara. Di sana ada juga, namanya keluarga muda, saudara. So pernah melayani, mereka JPM, ya, jaringan profesional muda. Jadi ini yang profesi-profesi, yang keluarga-keluarga muda datang gereja gede ini, sudah datang 15, saya undang, ya. Waktu saya di Salatiga pernah saya dibawa ke sana, 2 tengah 2 turun 15, ya, nggak banyak memang. Tapi setelah bom itu terjadi, wow, ya, waktu Pak Yonatan sempat korban ini, dia bilang, wah ketar-ketir, belum bom aja sudah mulai suam-suam buku, begitu dibom sudah wantek. Tapi setelah dibom ternyata berbuyung-buyung datang, pemuda-pemuda nangis di hadapan Tuhan, menyembah Tuhan, anak suami itu diberkati oleh Tuhan. Di
Ditekan gereja sudah nggak bisa. Mereka tahu itu sudah. Makanya mereka merubah strategi. Istilahnya JE saya tapiok, pembusukan dari dalam. Dirusak. Gereja masalah organisasi ribut rame saudara. Dirusak. Bukan masalah fakta. Kalau gereja dihambat di tempat sembahyang saudara, betul nggak ya? Kita orang Kristen ngaturnya gitu saudara. Ono masalah sembahyang, ono masalah sembahyang, keceklorong sembahyang. Dihancurkan dengan berbagai macam hal. Perselingkuhan terjadi, dan ini merusak. Tantangan gereja bukan fisik, tapi pengajar. Kalau bilang pengajaran, gembala senior kita, saya kira percaya di tempat ini pengajarannya kuat juga. Karena itu kita jangan tinggalkan pengajaran. Doktrin Pentakosta bukan dibanggakan, saudara. Kita tidak mau banggakan doktrin Pentakosta, paling hebat, enggak, saudara. Tapi doktrin Pentakosta mengajarkan tentang kebenaran. Kenapa, saudara? Mungkin Bapak Ibu Saudara sepuh-sepuh ingat ya, gerakan-gerakan Pentakosta yang dulu ikut ibadah awal mula. Gerakan Pentakosta awal-awal dikenal dengan gerakan kesucian, kekudusan. Hidup dalam kekudusan, hidup dalam kesucian, dan itu memang penting. Sedangkan kekudusan nomor kesekian, kesucian nomor kesekian. Padahal firman Tuhan kata, kejarlah kekudusan. Kalau kau tidak hidup dalam kekudusan, engkau tidak akan melihat Tuhan. Berarti ditinggal, saudara. Tapi jangan main-main dengan pengajaran. Kita harus kuat. Kita perlu prihatin. Kemarin saya baca di koran, saudara. Saya lupa itu kira-kira sudah 1 bulan 2 bulan yang lalu. Saya sampaikan itu apa lagi. Saya lupa itu Suara Merdeka atau Kompas. Di kolom yang cukup besar dikatakan, Bimas Kristen meresmikan gereja Saksi Yehova Menara Pengawal. Ini di Salatiga ini baru di daerah Tegal Rejo juga, Tegal Rejo, Argo. Ya, di daerah Argo itu membangun juga. Bangun. Kemarin dari Bimasnya ngomong, Pak Yulius disampaikan ke kami. Tak bilang kalau sampai di KGS berani ngasih izin keluar. Ini sesat sudah dilarang tahun 75. Tapi zamannya Gus Dur ini kan pokoknya hati-hati juga, ada baiknya dan nggak baiknya sudah. Pokoknya demokrasi semua boleh. Gereja setan aja nggak apa-apa, yang penting kita boleh pilih. Ya kan gereja setan orang kamu nggak mau nggak apa-apa, saudara. Masuk bukan dengan saksi Yehova, karena saksi Yehova dicoret dengan menara pengawal. Hati-hati, saudara. Kemarin kami datang ke satu jemaat, ada buku menara pengawal. Si Ale bilang, ditanya, lo kok dapat itu? Enggak dikasih toh, sudah buang aja tuh. Kalau saya punya, saya pelajari itu. Mereka apa sesatnya? Tidak mengakui Yesus Tuhan. Yesus itu manusia super. Maka yang panggil Yehovahnya bukan Yesusnya, sudah. Ini mereka baru minta izin terus, sudah. BKGS kasih jadi. Karena Bimasnya Jawa Tengah, saudara. Waktu pertemuan dengan BKGS dia bilang, saya sebagai Bimas pokoknya mau rangkul semua, termasuk Saksi Yehova, saya mau terima. Saya langsung ngomong kayak Pak, saya ngomong langsung, Bapak tahu nggak? Kita gereja sudah menolak ini. Itu sesat. Itu yang ketahuan sesat, saudara. Ada lagi yang ironis, sudah sesat tapi masih diterima, saudara. Itu ada di Indonesia. Nggak tahu kalau di sini. Kalau Solo banyak, saudara. Di Solo punya 2 gereja, yaitu gereja Yesus Kristus orang-orang suci akhir zaman, Mormon. Dia kalau orangnya banyak, penghijaunya bule-bule, saudara. Naik sepeda putih hitam, pakai dasi, pakai helm. Kemana naik sepeda? Rapinya luar biasa. Kelihatan, tapi itu resmi diterima, saudara. Tapi lebih sesat dari saksi. Kenapa? Dia tidak mengakui Tuhan Yesus itu sebagai Tuhan. Yesus itu anak dari hubungan seks antara Allah dengan Maria.
Mormon juga. Lalu di dalam perjalanan hidupnya Yesus itu menikah dengan Maria Magdalena, dan Roh Kudus itu roh yang membangkitkan hawa nafsu seks. Itu dikatakan mereka. Yang menikah Joseph Smith, saudara, ini orang stres, orang yang kecewa dengan gereja. Biasanya ajaran sesat itu terjadi karena kekecewaan. Nah, Mormon ini sudah ada. Bisa belum pernah temukan di Solo. Di Salatiga, di Solo 2 gereja besar sudah di Kepunton sama Gajah Mada, di Tegawan. Kepunton dengan gereja Kepunton itu jaraknya cuma 100 meter, gede bagus. Kenapa? Dananya kuat. Saya pernah sempat kita bicara ya dalam mubes begitu. Ada pertanyaan kepada dirjen Mas Kristen pada waktu, Pak, kenapa diizinkan sudah tahu susah? Mereka kasih bantuan besar di Indonesia. Jika bisa ditolak, wahayanya luar biasa. Di Amerika sudah punya gedung pencakar langit, bayangkan. GPD itu punya gedung Wisma Pantai Kosta, saudara. Itu aja sampai sekarang ribut terus sudah. Kecil, tidak besar ya. Wisma Pantai Kosta mungkin ya sebesar gereja kita luasnya di Jakarta, di Sunter. Mereka punya gedung yang luar biasa, dana yang luar biasa. Mereka mengembangkan, dan hebatnya saudara, orang-orang yang direkrut ini militan. Saya punya teman brengseknya luar biasa hidupnya, saudara. Tahu-tahu ketemu saya, ya berubah, nginjili saya untuk jadi Mormon, saudara. Diinjili saya, wah, kita berdebat. Untuk aku sudah setelah kita sudah. Itu teman dulu waktu STM, saudara. Jauh, dia ngomong bisa kantor, dia ngomong gini, Sekus, pokoknya aku tak ajak dulu. Ya, dan ngomong-ngomong baik, tak ajak dulu. Saudara, mereka ini tolak saja. Kenapa? Mereka cari peluang untuk bisa komunikasi. Biasanya mereka ngomong gini, Pak, saya mau jual buku Menara Pengamal. Ya, dulu nggak tahu sekarang ya. Oh, ini harganya 10.000. Kalau nggak kuat bisa dicicil. Dicicilnya mau 100 kali boleh, gitu sudah. Bayangkan, 100 kali kilo, sudah. Tujuan mereka bukan menjual buku, tetapi tujuannya supaya berkomunikasi. Kalau sudah jual buku, tak ambil uang sih ya. Oh ya pun tidak apa-apa. Kalau punya cuma 1.000 ya tidak apa-apa lah, 100 pun tidak apa-apa. Begitu duduk, boleh nggak kita ngobrol bu? 5 menit saja. Oh 5 menit sudah 5 jam. Nah sudah ini saudara dicuci. Dia pintar sekali, memang sudah dipersiapkan untuk mencoba mempengaruhi kita supaya kelihatannya secara logika benar. Nah kalau sudah nggak menguasai, nggak mampu, sudah terjebak. Caranya bagaimana? Tolak. Mereka tahu lah, orang Jawa khususnya. Kenapa Solo banyak? Di daerah Jawa banyak. Pakai betul kan? Nolak misalnya saya bilang tolak, ya udah enak tau, tolak piye kok, ngelarang hati. Ini kalau firman Tuhan katakan apa? Kalau ada orang menyesat, tolak, bahkan debu di kakinya pun tidak boleh masuk rumah kita, sudah. Kalau sudah masuk ke rumahnya ada debu di kakinya, kepaskan supaya jangan sampai. Itu firman Tuhan. Tolak, tidak ada tempat bagi ajaran sesat. Tolak, lebih baik tolak. Nah, saya sudah percaya gereja saya GPD Siloam, nah istri saya. Kalau bapakmu injili pendeta saya aja, gitu. Nanti begitu sampai sini tak tolak juga, saudara. Ngapain? Mau kita nggak punya pokoknya di waktu sudah ya, nggak punya acara saja. Tolak. Nah, saudara, di hari-hari akhir ini banyak gereja sesat. Coba lihat 2 Timotius 3:13. 2 Timotius 3:13. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Itu tadi kategori gereja-gereja yang memang sudah sesat. Tapi banyak juga gereja-gereja kelihatannya tidak sesat, mengajarkan nilai-nilai yang tidak benar. Terus saya tolak. Kalau saya mengajarkan sesuatu yang di luar firman Tuhan, sudah tolak. Sudah ingatkan saya, itu di luar firman Tuhan loh. Firman Tuhan mengingatkan kepada gembala-gembala, kepada pemimpin rohani, awasilah ajaran. Saya belajar mengawasi ajaran saya. Saya selalu terus baca doktrin-doktrin gereja kita. Kenapa? Karena kita orang Pantekosta juga. Orang Pantekosta doktrinnya harus Pantekosta.
Pantekosta tapi doktrinnya ikut gereja lain, saudara. Ya saudara, di Pantekosta ya doktrin Pantekosta. Dan para pionir-pionir kita waktu merumuskan doktrin ini, mereka merumuskan dengan interaksi, dengan ilham roh. Tak main-main. Dulu ada Bapak Van Kessel. Seringkali kalau kita orang GPDI di luar itu sering diledek. Ya Bapak Van Kessel, Van Bouten katanya. Ya biarin aja, belum didoakan oleh Tuhan nanti. Bapak Van Kessel, dia seorang itu orang pintar juga. Dia orang berkebangsa Belanda, kerja di Cepu, ya, perminyakan, dia punya kedudukan tinggi, Pak Rungkat Lumoindong, ya Lumoindong itu yang merintis Semarang, saudara. Itu mereka orang-orang hebat, orang-orang ini dipakai Tuhan. Dia bertobat, lalu mereka berdoa sama Tuhan. Mereka mulai menyusun doktrin-doktrin gereja Pantekosta, dan mereka diberkati Tuhan. Saudara, kita tidak perlu membanggakan doktrin ini, saudara. Tetapi saya lihat sampai hari ini doktrin Pantekosta mengajarkan nilai-nilai kebenaran. Hanya banyak hamba Tuhan GPDI yang keluar sekolah teologi juga, pulang-pulang bukannya bagaimana dia mengkuati doktrin Pantekosta yang secara teologi, secara akademis bisa diakademiskan kalau kita bicara soal akademis. Tapi sekali pulang dapat doktrin lain, datang ke Pantekosta dia serang doktrinnya, oh salah ini, tapi masih pakaiannya Pantekosta. Saya bilang kalau begitu nggak usah jadi Pantekosta. Saya juga mulia, saudara. Saya belajar teologi di berbagai macam teologi, bahkan kalau di Jeffrey itu ketemu sama yang betul-betul Protestan, yang Protestan betul, saudara. Gereja Kerasulan itu kan betul-betul gereja yang banyak sekali. Saya hanya mengambil filosofi pendidikannya saja. Tapi doktrin Pantekosta, karena seorang Pantekosta, saya akan hidup berdasarkan firman Tuhan, dan saya melihat ajaran Pantekosta berdasarkan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Ya, jadi kalau diajarkan tentang doktrin Pantekosta, ya, dan saya lihat di sini adalah gereja yang masih mempertahankan doktrin-doktrin itu, karena doktrin itu tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Saudara boleh misalnya begini, menolak itu atau bukan menolak, mencoba mempertanyakan kalau ternyata doktrin Pantekosta itu tidak sesuai dengan kebenaran. Ya, kita akan melihat memang doktrin itu tidak ada yang paling benar, saudara. Karena kitab Daniel dikatakan di akhir zaman ini orang akan hidup mudik, saudara, ya, mencoba mencari pengetahuan, dan nanti Tuhan akan membukakan meterai itu, ya, pengetahuan tentang kebenaran firman Tuhan akan dibukakan. Ya, kita nggak usah berkata juga, oh kata apa Van Kessel begini, bukan kebenarannya bukan Van Kessel, ya. Kebenarannya adalah firman Tuhan. Di hari-hari akhir ini Timotius katakan ada banyak orang yang akan mengumpulkan guru-guru untuk memuaskan telinganya, dan mereka memalingkan dari kebenaran. Ya, firman-firman itu yang penting pokoknya serang saya, rasa berat-berat lah, saya penting kok saya lucu, saya pokoknya saya guyu, saudara. Nah kalau firman Tuhan hanya seperti itu, saudara, ya sudah nonton simulat lucu, saudara, ya, sudah nonton tukul lucu, saudara. Tapi firman Tuhan itu belum menjadi kebenaran bagi kita. Dibentuk, mari kita diizinkan firman Tuhan membentuk kita. Karena firman Tuhan itu bagikan pedang bermata dua, firman Tuhan bagikan palu, firman Tuhan bagikan api yang menghanuskan, dan firman Tuhan akan memurnikan